Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah secara online tentunya. Meskipun kita tidak bersama-sama, kita di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Karena kita sepakat satu hati untuk memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Tuhan Allah hadir. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kita akan pujian ini, kita katakan bahwa Tuhan, hatiku percaya karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Hanya
Tuhan Yesus Kristus, dosa begitu membuat kita terhilang dari hadapan Allah. Pada pagi hari ini kembali Tuhan menawarkan pengampunan-Nya kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari segala kejahatan. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, kita akan satu pujian di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami. Kami membuka semua apa yang kami alami, apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan Yesus bahwa kami adalah orang yang berdosa dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa di surga bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni semua pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa dosa begitu menghalangi hubungan kami dengan Engkau ya Allah. Kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus, berikan kami hati yang baru, agar kami mau taat kepada-Mu, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pengorbanan Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Allah. Inilah doa pengakuan kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan, sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita, Sukacitaku Penuh. Oh
kita yang terambil di dalam Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Mazmur 80 ayat 1 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Doa untuk keselamatan Israel. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yesus sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para teruk, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau tentukan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Kita akan memuji namanya dan menyembah nama Tuhan, karena dialah Allah yang patut kita puji, karena kebesarannya, karena perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita, karena dia Allah satu-satunya yang layak kita sembah. Kita akan mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Dan bunyi guru riuh
Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang layak kami sembah. Engkau adalah juru selamat kami, Engkau pemilik alam semesta ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami, Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau, Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami begitu bersyukur, Tuhan Yesus, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami tahu, Bapa di surga, ketika kami percaya kepadamu, kehidupan yang kekal akan menjadi milik kami. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah doa pujian kami, Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marji. Kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita mau menerima firman Tuhan dan kita dapat melakukannya. Kita akan pujian Jiwaku Terbuka. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena masih ada kesempatan bagi kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami saat ini ada di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa urapan Tuhan Yesus turun atas kami semua. Kami yang saat ini duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Allah mengurapi kami sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Walaupun hanya melalui streaming, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa, mari berkati kami semua, jemaat Tuhan khususnya GPM Kasih, tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah memuliakan nama Engkau, dan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya kebenaran firman Tuhan disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Karena sampai saat ini Bapak Ibu kita masih harus berada di rumah dan melakukan ibadah seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Kita terus semangat ya Bapak Ibu, walaupun kita ada di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk terus memuji Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita memiliki waktu dan kesempatan untuk semakin erat, semakin intim dengan Tuhan.
dan kita semakin setia taat. Oleh karena ada waktu dan kesempatan bagi kita semua belajar tentang firman Tuhan, banyak membaca Alkitab, dan banyak berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk berdoa untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah mengikut kehendak Tuhan. Temanya adalah mengikut kehendak Tuhan. Sebelum kita jauh melangkah mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita memperhatikan arti dari kata mengikut. Kalau dari kamus bahasa Indonesia, kata mengikut itu artinya menurutkan. Sesuatu yang ada di depan kita, kita mengikut. Atau sesuatu yang ada, kita mengikut. Dan juga dikatakan turut belajar atau mendengarkan, serta memperhatikan. Artinya mendengarkan, melihat, membaca baik-baik. Jadi mengikuti artinya ada yang memimpin kita di depan. Mengikuti artinya kita sudah belajar, bahkan turut belajar dan selalu belajar. Dan kita mendengarkan baik-baik serta memahami apa yang harus kita lakukan. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita sebagai orang yang percaya mengikut kehendak Tuhan. Mengikut kehendak Tuhan bukan hal yang gampang. Mungkin bisa saja kita katakan, "Oh, saya bisa mengikut kehendak Tuhan." Tetapi kalau berbicara tentang kehendak Tuhan, kita akan memperhatikan ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang ke-39 dikatakan, "Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kehendak Allah. Kehendak Allah apakah yang dirujuk dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Kehendak Allah di sini adalah rencana Allah yang berdaulat, atau yang berkuasa, atau yang berotoritas, yang akan terjadi dalam jam-jam yang akan datang setelah Tuhan Yesus berdoa. Jadi bukan hanya berdasarkan pada orang lain, tetapi ini ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah bahwa tidak bisa ditawar-tawar apa yang harus dilakukan Allah di dalam dunia. Bapak Ibu, peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 sampai ayat 28 saya akan bacakan untuk kita. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi kehendak Allah di sini adalah agar Yesus mati. Ini adalah rencananya, ketetapannya yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan Yesus tunduk serta berkata, inilah permohonanku, tetapi engkau melakukan apa yang terbaik yang harus dilakukan. Kalimat tadi dikatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Atau dalam ayat yang ke-42 dikatakan, jadilah kehendak. Kehendak Tuhan di sini kita memahami, bukan seperti kehendak kita. Karena kehendak Tuhan ada dua hal yang penting. Kehendak Tuhan yang berdaulat, artinya otoritas di tangan Allah, dan kehendak Tuhan di dalam perintah, dan semuanya ini harus ditaati. Kalau kita tidak mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kita akan menerima akibatnya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita akan melihat ayat-ayat yang akan menolong kita memahami tentang kehendak Allah. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara dari Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi yang dikehendaki oleh Allah di sini adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Allah. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Allah, maka kita memperoleh keselamatan. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Tuhan di sini adalah supaya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia memperoleh keselamatan, dia memperoleh jaminan kepastian keselamatan, dan dia memperoleh kehidupan yang kekal, dan juga dosanya diampuni. Tetapi jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis kehidupan kita tetap ada di bawah hukum dosa. Kalau kita ada di bawah hukum dosa, artinya upahnya adalah maut, kita masuk neraka. Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi ketika
di penjara, Rasul Paulus di penjara bersama dengan teman-temannya. Dan seketika mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan semua belenggu yang ada di tangan mereka lepas. Dan kepala penjara menjadi takut oleh karena berpikir bahwa semua tahanan telah melarikan diri. Tetapi nyatanya tidak. Mereka berkata kepada kepala penjara, kami semua ada di sini. Dan apa yang dilakukan oleh kepala penjara? Apa yang kami harus lakukan supaya kami selamat? Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang dikehendaki oleh Allah adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah diutus, yang datang untuk mengampuni dosa kita. Bahkan kita telah memperingatinya minggu yang lalu, di mana dia telah mati disalibkan dan dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Artinya dia hidup, dia memberikan kehidupan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Dan marilah kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengikut kehendak Allah harus sesuai dengan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Dan juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, apa yang Allah kehendaki yang harus kita lakukan, kita berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu pun yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Artinya dalam kondisi situasi apapun, kita tetap menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Bahkan saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir gaji mungkin berkurang karena kita tidak sepenuhnya pergi ke pekerjaan kita. Yang di kantor harinya sudah dikurangi, jamnya sudah dikurangi, otomatis gajinya juga mungkin sudah dikurangi. Sehingga mungkin kalau kita mengalihkan, wah, apakah cukup kita 1 bulan ini? Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya PSBB, pembatasan sosial besar-besaran. Kita benar-benar hanya di rumah saja. Sekarang sudah mulai dijual sembako yang di bawah standar yang ada harganya, standar pasar maksudnya, untuk kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa mengatakan terima kasih Tuhan karena saya masih bisa seperti ini? Terima kasih Tuhan, masih ada makanan yang saya makan. Atau kita katakan, waduh, bagaimana? Cukup enggak dengan gaji yang sekian untuk 1 bulan atau 14 hari ke depan ini? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, dalam kondisi dan situasi apapun kita bersyukur kepada Allah. Bukan kita bersyukur ketika kondisi kita atau situasi kita menjadi enak, atau mungkin ekonomi kita naik, baru kita bersyukur kepada Allah. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal, dalam kondisi situasi apapun, kita bersyukur kepada Allah. Dalam bulan ini Bapak Ibu, bulan April, kita membaca kitab Ayub dalam Bible Time kita. Jadi bulan ini kita diajar
untuk belajar bagaimana menghadapi kondisi krisis yang sesungguhnya melalui hambanya Ayub. Dan kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, kondisi yang begitu luar biasa menderitanya. Ayub semuanya tidak ada lagi, anak-anaknya tidak ada lagi, hartanya habis, kambing dombanya habis, bahkan orang yang ada di sampingnya, istrinya pun mengejek dia. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, teman-temannya yang selama ini datang berkumpul bersama-sama, menyanjung, tertawa bersama-sama, tetapi teman-teman ini pun menyalahkan Ayub. Sehingga Ayub mengatakan, jika aku dalam kondisi seperti ini, engkau berkata demikian, bagaimana kalau kita berbalik? Engkau menghadapi kondisi saya, apa yang harus engkau katakan? Maka teman-teman, bukan itu yang saya inginkan, kata Ayub. Yang Ayub inginkan adalah dukungan, bukan menyalahkan, bukan menuduh. Tetapi yang kita syukuri dari setiap apa yang dihadapi oleh Ayub, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan kondisi yang ada. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan dengan kondisi yang ada. Dia tetap punya pengharapan. Pengharapannya tidak pupus oleh karena kondisi situasinya yang begitu menderita. Dia tetap berharap kepada Allah. Dia katakan, karena penebusku hidup, jika ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kondisi apapun yang kita hadapi, yang kita alami, bahkan virus corona saat ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena bersyukur dalam segala hal itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga melihat Bapak Ibu Saudara dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau saya memperhatikan dalam ayat ini, yang dikehendaki oleh Allah adalah kita harus bisa tampil beda di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus mau mengubah sikap kita dan tidak sama dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan kita mengikut arus dunia ini yang membawa kita kepada dosa, yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau diubahkan oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan, kita mau dibaharui oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan dan kehormatan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya kehendak Allah tidak bisa ditolak oleh manusia, yang namanya kehendak Allah tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Bolehlah kita memberikan permohonan atau memberikan proposal kita kepada Tuhan, tetapi jawaban datangnya dari Dia. Dan saya tahu dan kita meyakini bersama bahwa jawaban daripada Allah itu ya dan amin, membawa kita kepada kebaikan, bukan kepada kehancuran. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita dalam mengikuti kehendak Allah dan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saya mau menyimpulkan atau saya mau memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara bahwa mengikuti kehendak Allah kita harus jujur di hadapan Allah, tidak mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi kita mau jujur di hadapan Allah,
mau menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Dia. Dalam pasal yang ke-36 sampai dari ayat 36 sampai ayat yang ke-38, saya akan bacakan untuk kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kita memperhatikan di sini bahwa Dia jujur di hadapan Allah. Kalau menyerahkan hidupnya kepada Allah di dalam doa jujur, betapa menyedihkan, ya, betapa menyedihkan ketika dia menghadapi penderitaan yang merenggut nyawa. Karena bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara mau mati oleh karena kesalahan orang lain, mau mati oleh karena dosa orang lain. Bisa jadi kalau misalnya kita yang menghadapinya Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah tahu bahwa sudah saatnya. Bisa jadi kalau kita yang saat itu ada, mungkin kita sudah melarikan diri, atau mungkin kita sudah bersembunyi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara supaya jujur di hadapan Tuhan. Jujur kalau manusia itu terbatas, jujur kalau manusia itu tidak mampu. Hanya Allah yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita menghadapi kondisi yang ada. Hanya Allah yang memampukan kita menghadapi situasi yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang kita perhatikan kata di sini yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan ia merasa sedih dan gentar. Bukan berarti dia ketakutan dalam hal ini. Dia merasa sedih, ya, dan merasa begitu menyedihkan yang dia akan alami. Oleh karena apa? Oleh karena pada detik di mana dia menyerahkan nyawa karena dosa, Allah tidak mampu untuk melihat karena kejahatan manusia. Sejarah berpaling. Oleh karena begitu bejatnya apa yang dilakukan oleh manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Allah tidak bersama dengan kita, apa yang bisa kita buat? Kalau Allah tidak ada di dalam kita, apa yang bisa kita lakukan? Tuhan Yesus katakan, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati yang hancur karena duka. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan, ketika Tuhan berkata hatiku sedih, merasa sedih, seperti mau mati rasanya. Dikatakan, padaku ada beban yang hampir-hampir meremukkanku. Kesedihan, kesusahan yang begitu membuat aku tergoncang, karena dapat menyebabkan kematian. Atau duka yang merasakan begitu besar sehingga dapat menghancurkan. Seakan-akan beban ini tidak dapat ditanggung dengan kapasitas Yesus sebagai manusia. Sehingga dia berkata, kalau boleh, ya, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan dengan semua pergumulan yang kita hadapi, dengan semua pergumulan
yang kita alami, kita katakan kepada Tuhan, saya tidak mampu Tuhan kalau berjalan sendiri. Saya tidak kuat Tuhan kalau berjalan sendiri. Saya tidak mampu menanggung sendiri. Saya datang kepadamu di dalam doaku, karena saya tahu hanya Engkau Allah yang memampukan dan menguatkan, memberikan jalan keluar setiap masalah dan pergumulan. Hanya Engkau Allah, tidak ada yang lain. Masalah apapun yang saya hadapi, bahkan dosa yang begitu membuat Engkau bersembunyi, Engkau telah menyelesaikan bagiku. Apalagi masalah-masalah yang kecil, saya yakin dan percaya Engkau Allah yang akan memampukan. Dan saya mau jujur ya hadapan Tuhan, membawanya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya katakan kita tidak usah menyembunyikan segala sesuatu yang kita lakukan, karena Tuhan tahu. Tuhan tahu sejauh mana kita mampu menghadapinya. Tuhan tahu sejauh mana kita kuat menghadapinya. Untuk itu mari kita jujur di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, Dia datang kepada Bapaknya di dalam doa, di dalam pergumulan yang amat sangat, dan Dia mengatakan, jikalau boleh, biarlah cawan penderitaan ini lalu. Dan jika ini pun tidak lalu, hanya Engkau Allah yang berotoritas di dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam mengikut Tuhan, dalam mengikut kehendak Tuhan, bukan hal yang gampang. Sekali lagi saya katakan, karena apa? Mengikut kehendak Tuhan harus seturut dengan kehendaknya Dia, harus sesuai dengan kemauannya Dia. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, tetapi kita harus manut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Apalagi yang kita tahu, seperti yang saya katakan di awal tentang keselamatan kekal, tidak ada di dalam siapapun juga, hanya melalui anaknya yang telah diutus kepada kita. Maka itu percayalah kepada Dia, itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bebas untuk berkata kepada Dia, ya Aba, ya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Mengikut kehendak Tuhan, kita harus jujur kepada Dia. Ketika kita telah jujur menyerahkan seluruh masalah dan pergumulan kita, ketidakmampuan kita kepada Dia, maka kita juga harus mempersilakan Allah melakukan kehendak-Nya seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. Artinya, Allah berdaulat di dalam kehidupan kita, Allah berkuasa di dalam kehidupan kita, Allah berotoritas di dalam kehidupan kita. Manusia berdosa ini. Kita memperhatikan ayat yang ke-39 dan 42 yang telah saya baca, dan kita memperhatikan kembali ayat ini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Diawali dengan kata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini, ya, cawan biasanya di dalam Alkitab itu berbicara tentang lambang atau kiasan atau metafora. Kalau kita melihat di sini dikatakan cawan ini, artinya cawan penderitaan ini kalau bisa lalu, kalau boleh ini tidak terjadi atau bisa dilakukan dengan cara yang lain, jangan seperti ini.
Tetapi yang kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ada kata tetapi. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Artinya, bolehlah kita menaikkan permohonan kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bolehlah kita menyatakan permintaan kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tetapi kita tidak memaksakan kehendak kita supaya Allah lakukan. Tetapi kita harus berkata, biarlah kehendak-Mu Bapa terjadi untuk saya. Karena kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan saya tahu itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Karena seringkali ketika saya mengikuti kehendak saya sendiri, ternyata endingnya tidak seperti yang saya pikirkan. Tetapi ketika saya mau menyerahkan masalah saya kepada Tuhan dan Tuhan mengerjakannya, mungkin tidak seperti yang saya pikirkan, tetapi saya mau melihat akhirnya itu indah pada waktunya. Sehingga marilah kita Bapak Ibu Saudara mempersilakan Allah melakukan kehendaknya seluas-luasnya di dalam kehidupan kita kalau kita mau mengikuti kehendak Allah. Tetapi kalau kita masih membatasi kehendak Allah, artinya kita belum nurut. Ya. Namanya mengikuti harus kita menuruti apa yang Dia mau. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan. Maka kita harus siap melakukan apa saja yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini sampai pada saat ini tidak ada satupun rancangan Allah yang mencelakakan buat kita semua. Karena rancangan Allah penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan Allah yang mendatangkan kecelakaan, tetapi yang senantiasa mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita mempersilakan Tuhan beracara seluas-luasnya di dalam kehidupan kita dan mengatakan kepada Allah, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu artinya tidak ada lagi tambahan yang lain, tidak ada lagi alasan yang lain, hanya kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau dikatakan masalah mengikut kehendak Allah, artinya kita mau melepaskan semua yang tidak berkenan kepada Allah. Kita mau meninggalkan semua yang tidak memuliakan Allah, tidak menyimpannya, dan kita kembali kepada dosa yang tidak diinginkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengikut kehendak Tuhan berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Allah, berserah sepenuhnya kepada kekuasaan Allah, berserah sepenuhnya kepada otoritas Allah di dalam kehidupan kita, melakukan kehendak sesuai dengan perintahnya. Bapak Ibu, mari kita belajar bagaimana Allah mengajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepada beberapa orang yang bersama dengan Dia, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca
tetapi menoleh ke belakang ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau mau mengikut Tuhan, tidak ada alasan lain selain maju untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Kalau kita memperhatikan ayat ini, ada 3 versi manusia atau 3 jenis manusia di dalam menanggapi bagaimana dia mengikut Tuhan. Yang pertama dikatakan, saya mengikuti Engkau Tuhan, tapi Tuhan katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Apakah masih engkau mengikuti? Karena ada banyak yang harus engkau alami ketika engkau mengikuti Yesus. Ada banyak tantangan yang harus kamu hadapi ketika engkau mengikut Tuhan Yesus. Bukan hal yang gampang. Apakah engkau siap? Orang yang kedua berkata, aku mau mengikut engkau. Dikatakan, tapi apa yang menjadi alasannya? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ada alasan. Sebenarnya dia tidak mau mengikuti Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya bahwa menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tidak mengutamakan alasan-alasan yang ada. Bahkan orang yang ketiga berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Apakah orang ini juga orang yang memang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan? Saya katakan tidak. Dia belum siap mengikut Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang siap untuk membaca tetap menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya ketika engkau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, engkau harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Engkau harus meninggalkan semua hal yang tidak berkenan kepadanya. Engkau benar-benar hanya memfokuskan diri dan tidak menduakan dia. Ada banyak orang yang katanya mengikut Tuhan, tapi memiliki motivasi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika dia menghadapi masalah sedikit, dia kecewa dan bisa jadi dia juga meninggalkan Tuhan. Atau mungkin juga ketika mengikut Tuhan, kok tidak ada sesuatu yang menarik, biasa-biasa saja, tidak kenal seperti pengkhotbah terkenal. Bagaimana caranya supaya terkenal? Bisa jadi juga meninggalkan Tuhan Yesus dan berbicara terbalik dengan apa yang diyakini selama ini. Saya katakan orang tersebut bukan orang yang telah mengikut Tuhan, tapi orang tersebut adalah orang yang sekedarnya mengikut Tuhan, atau dia memiliki motivasi hanya untuk orang lain memuji dia, menyanjung dia, mengagungkan dia. Dan sama seperti yang Tuhan katakan, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengikut kehendak Allah artinya tunduk kepada kedaulatan Allah. Mengikut kehendak Allah artinya kita harus dibawa kekuasaan Allah, tunduk kepada ketentuan Allah, tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita mau mengikut kehendak Allah, yang artinya menerima apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, perintahnya, ketentuannya, dan kita mau diubahkan oleh Allah, kita mau dibaharui oleh Allah. Kalau namanya dibaharui oleh Allah, artinya hidup yang lama tidak lagi ada dalam kehidupan kita, karena sekarang kita hidup baru di dalam Dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Tetapi kalau kita katakan saya mau dibaharui oleh Allah, tapi hidup kita sama saja, atau
Kalau hidup kita sami mawon dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Yang dulu mencuri seperti itu sampai sekarang, tetapi hari Minggu ke gereja. Yang dulu melakukan zina sama saja, tapi hari Minggu kita ke gereja, tidak ada perubahan. Artinya kita tidak mengikuti kehendak Allah. Kalau kita mau mengikuti kehendak Allah, kita mau melakukan perintahnya. Perintahnya untuk meninggalkan dosa supaya kita dilayakkan di hadapannya. Karena tidak ada satupun manusia yang layak di hadapan Allah kecuali Allah melayakkan. Tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Allah kecuali Allah membenarkan kita. Sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah telah membenarkan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal dan jaminan keselamatan yang datangnya daripada Allah. Sehingga apa yang harus kita katakan kepada Allah, saya mengikuti Engkau, sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu. Artinya saya mau melakukan apapun yang Engkau mau di dalam kehidupan. Tetapi saya mengatakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan saya mau mengikuti kehendak Allah, tetapi masih menyimpan dosa, masih menyimpan kehidupan lama, artinya kita belum sepenuhnya mengikuti Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mari kita belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia datang berdoa, mohon dilakukan cawan penentang ini, tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Demikian kita juga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengambil keputusan untuk datang kepada Allah sepenuhnya, menuruti kehendak Allah sepenuhnya, maka ketika kita memohon belas kasihan-Nya, kita mengatakan kepada Dia, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan saya. Engkau merubah hidup saya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Engkau melakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau di dalam kehidupanku. Karena saya tahu di dalam Engkau ada masa depan yang indah. Di dalam Engkau ada perubahan yang luar biasa. Di dalam Engkau ada mujizat terjadi. Di dalam Engkau kuasa Allah nyata. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengambil keputusan untuk bekerja dengan sekuat tenaga melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita, kita bisa nikmati dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluas-luasnya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita melihat berkat Allah yang kita dapatkan, itu kita nikmati dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan sukacita, tidak lalu begitu saja. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari ikutlah kehendak Tuhan, lakukanlah sesuai dengan perintahnya, dan lakukanlah penuh dengan sukacita. Kondisi seperti ini, virus corona yang belum dan masih harus kita hadapi, mari kita hadapi dengan kekuatan Allah. Mari kita hadapi dengan pertolongan yang datangnya daripada Allah. Mari kita hadapi dengan memohon belas kasihan daripada Allah, melalukan ini secepatnya. Dan kita akhirnya berkata, bukan karena kita hebat, tetapi semuanya karena kasih dan karena anugerah yang datangnya daripada Allah. Ya, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara
Ikutlah kehendak Tuhan, lakukanlah sesuai dengan ketentuannya, dan marilah kita dengan penuh sukacita menikmati di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kami untuk mentaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Bapa di surga, kami mengikuti kehendak Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, kami harus lakukan. Karena kehendak Tuhan berkuasa. Kehendak Tuhan atas hidup kami mengubahkan hidup kami. Kehendak Tuhan dalam hidup kami membawa kami kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami membawa kami mengenal Yesus secara pribadi dan membawa kami untuk menerima Tuhan Yesus, dan kami memiliki jaminan keselamatan yang datangnya daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur jika ada kesempatan bagi kami menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Kami bersyukur oleh karena Engkau memberkati kami seminggu yang telah berlalu. Walaupun kami berada di rumah, tetapi Engkau tetap memberkati kami, sehingga kami boleh melewati semua kegiatan kami hari demi hari. Dan terlebih lagi hubungan kami dengan Allah semakin ditingkatkan dan semakin penuh penyerahan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Jika Tuhan telah memimpin kami di minggu yang telah berlalu, kami yakin dan percaya minggu depan ini Tuhan juga menyertai dan menolong kami, memberkati kami, memberikan hikmat senantiasa. Bahkan terlebih lagi Bapa di surga, dalam kondisi situasi bangsa dan negara kami, karena ada pandemi yang ada virus corona Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, mari kuatkan tubuh kami, mari mampukan kami untuk menghadapi semua yang ada di luar sana. Dan terlebih lagi mampukan kami untuk semakin setia kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh permasalahan pergumulan kami kepada Engkau, baik dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami dan pelayanan kami. Biarlah Engkau Allah yang dimuliakan dan ditinggikan. Berkatilah kami Bapa di surga, oleh karena ada sebagian daripada kami tidak bekerja oleh karena virus yang ada. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Karena sampai pada saat ini kami hanya berharap kepada Engkau yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Nah, teman-teman kami yang masih bekerja sampai saat ini, Engkau Allah juga yang memelihara mereka. Pulang pergi dari tempat pekerjaan sampai ke rumah, Engkau Allah yang melindungi dan membentengi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Bahkan yang jauh dari keluarga oleh karena pekerjaan, mari Tuhan Yesus pelihara mereka. Mari Tuhan Yesus tolong mereka dimanapun mereka berada saat ini. Mereka juga senantiasa mengutamakan Tuhan, senantiasa menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati GPN seluruh Indonesia yang saat ini mengadakan ibadah, baik yang di rumah, baik yang dalam persekutuan kecil. Tuhan Yesus juga menolong dan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan juga Engkau memberkati Bapa di surga saudara kami yang ada di Tanjung Enim. Mari Tuhan berikan hikmat, mari Tuhan berikan kekuatan, mari Tuhan berikan kemampuan, sehingga mereka juga senantiasa membawa kami, mengarahkan kami, memberikan motivasi dan juga semangat untuk terus melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, khususnya kami yang ada di GPN, di jajaran GPN se-Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, berkati ketua sinode kami, berkati sekretaris dan bendahara, dan biarlah mereka senantiasa melakukan tugas dan aktivitasnya di dalam takut akan Tuhan. Pelihara mereka dengan kasih setia-Mu, sebagaimana Engkau memelihara kami di sini, demikian juga pemeliharaan sempurna bagi mereka.
Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Dan juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bangsa yang kami cintai di mana kami ada, di mana kami hidup, di mana kami bekerja. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan pulihkan negara kami. Mari Tuhan berkati negara kami. Mari Tuhan tolong negara kami saat ini. Oleh karena adanya virus, sehingga semua aktivitas akan berhenti. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan berkati pemimpin negara kami, baik dari presiden sampai kepada jajarannya yang terkecil di negara kami. Hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga ketika mereka mengambil keputusan, mereka mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan. Dan kami tahu itu semua untuk kemajuan negara kami. Bahkan terlebih lagi Bapa di surga, untuk menghadapi virus corona yang ada. Biar kami semua bergandengan tangan, satu hati untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga virus ini cepat berlalu. Kami senantiasa kembali beraktivitas seperti sedia kala, khususnya kami yang ada di gereja-Mu Bapa. Kiranya Engkau juga menolong dan memberkati. Dan kami terus berdoa kiranya kuasa Tuhan senantiasa untuk negara kami. Dan biarlah Bapa di surga melalui peristiwa yang ada, kami semakin mendekatkan diri, semakin hidup di dalam Engkau, mencari Engkau yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Dan kami melihat bahwa Allah turut campur tangan di dalamnya. Ada banyak jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Cukupkan kebutuhan kami, kebutuhan jemaat kami, kebutuhan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Apa yang ku makan minum pakai
berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Meskipun akhir-akhir ini Tuhan kami merasakan sangat sulit, tapi kami percaya Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan telah memberkati kami. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan kami Allah. Engkau menolong kami, memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berikan kami hikmat-Mu agar kami bisa tepat guna dalam menggunakan uang ini untuk pelayanan di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Karena kami tahu Tuhan Yesus akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus menjadi gembala. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom.